Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kefir. Berikut ini adalah pustaka yang digunakan. Apa itu kefir? Jadi kefir merupakan suatu produk fermentasi yang berasal dari susu, baik itu susu sapi, susu domba maupun susu kambing yang dicampurkan dengan bibit kefir, sehingga menghasilkan produk minuman. Seperti apa bibit kefir atau kefir grain? Ada yang menyerupai kembang kol. Kalau kita lihat ya, kita bandingkan antara kefir dan kembang kol memang mirip ya bentuknya. Tapi ada pula bentuk yang lain yaitu seperti keju, tapi dia lebih cair, bukan keju yang padat. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan mikroskop, ternyata terlihat banyak bentuk ya di dalam bibit kefir itu. Karena memang di bibit kefir itu ada bermacam-macam mikroba yang tumbuh atau yang berkembang di dalam bibit kefir. Apa saja? Di antaranya adalah bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, bacillus, dan juga ragi fermentasi baik yang laktosa maupun non-laktosa. Tetapi isi dari mikrobiota di dalam granul kefir tidak terbatas ini saja, karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa mikrobiota yang ada di dalam granul kefir itu jumlahnya ratusan. Kemudian ternyata mikroorganisme yang di dalam kefir itu punya aktivitas biologis. Apa saja bisa kita lihat di tabel yang telah saya tampilkan. Di antaranya ada yang punya efek hipokolesterol, ada juga yang punya efek sebagai anti alergi, ada juga yang bisa untuk meregulasi sistem imun. Dan tiap negara memiliki kandungan bibit kefir yang berbeda-beda. Terlihat jelas di dalam tabel ini. Kemudian, di dalam minuman kefir itu berhasil diisolasi dan diidentifikasi satu polisakarida yang disebut kefiran. Seperti ini strukturnya ya. Namanya polisakarida, strukturnya sangat panjang, gabungan dari beberapa monosakarida. Ternyata kefiran ini juga memiliki aktivitas biologis, di antaranya yang seperti tertera di tabel, bisa anti hipertensi, kemudian bisa sebagai anti tumor, antimikroba, dan lain-lain. Kefir ini sebenarnya bisa kita buat sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Yang pertama ada bibit kefir, kita taruh di wadah yang tertutup ya, kemudian kita campurkan dengan susu. Setelah itu, setelah kita diamkan beberapa hari, lalu kita bisa pisahkan. Pisahkan kefir granulnya ini kita bisa gunakan untuk membuat produk kefir lagi, produk minuman kefir. Sedangkan yang sudah jadi itu bisa langsung diminum atau bisa disimpan ya, dan begitu seterusnya. Kemudian sebenarnya kefir itu tidak hanya bahan bakunya susu, tetapi bisa juga dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dan juga dari gula. Contohnya ada minuman kefir yang berbasis madu. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan manfaat kefir sebagai anti-obesitas. Jadi suatu penelitian menggunakan mencit, diberikan makanan tinggi lemak hingga menjadi obesitas, kemudian diberikan kefir dan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diberikan susu. Frekuensi pemberian adalah 1 kali per hari selama 12 minggu. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kelompok uji yang diberikan kefir itu lebih baik dibandingkan kelompok kontrol yang diberikan susu. Mengapa? Diduga karena kefir bisa mencegah obesitas dengan cara memodulasi mikro dan mikrobiota yang ada di pencernaan. Secara detailnya saya akan bahas lebih lanjut seperti ini. Kefir itu bisa memodulasi. Memodulasi apa? Contohnya, aktivitas atau jumlah kefir, kandida kefir, Lactobacillus dan Lactococcus meningkat. Kemudian adanya modulasi tersebut bisa berpengaruh di liver dan juga bisa berpengaruh di jaringan adiposa.
Apabila kita lihat yang di liver pertama dulu ya, dampaknya adalah oksidasi dari asam lemak akan meningkat, sehingga menyebabkan hepatic steatosis menurun dan berat badan menurun. Nah, adanya pengaruh di liver ini selanjutnya akan juga mempengaruhi di pembuluh darah, di mana akan terjadi penurunan total kolesterol, penurunan LDL, dan IL-6. Ini juga akan berdampak pada penurunan obesitas. Selanjutnya, apa dampaknya di jaringan adiposa? Jadi, untuk di jaringan adiposa ini, efeknya bisa langsung dari atas, dari modulasi yang berpengaruh ke ekspresi gen, bisa juga dari pembuluh darah. Intinya, pengaruh dari jaringan adiposa dan pada liver dan pembuluh darah pada akhirnya menyebabkan penurunan berat badan. Selain itu, selain sebagai anti-obesitas, kefir juga memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai antioksidan, anti-diabetes, kemudian anti-hipertensi, anti-alergi, anti-kanker, anti-mikroba, serta anti-inflamasi. Kita bisa lihat di sini ya, manfaat kefir itu kemana-mana. Kemudian, adanya perkembangan teknologi, ternyata kefir yang tadinya adalah produk pangan, bisa dimanfaatkan menjadi suatu produk di bidang industri lain, yaitu produk kosmetik. Sempat beberapa tahun yang lalu, sempat booming produk kefir. Di mana-mana ada, banyak yang jual ya. Ini adalah salah satu contoh inovasi yang bisa kita tiru. Maksudnya kita tiru adalah sesuatu yang tadinya hanya digunakan pada produk pangan, bisa kita kembangkan ke produk farmasi. Dengan ini, saya menantang semua mahasiswa, sekarang adalah waktunya untuk kalian membuat terobosan. Terima kasih telah menyimak video ini.